Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Hayati Gliotrico G. Nah, mungkin antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat ada yang membeli Gliotrico G ini dengan kemasan yang repacking, jadi nggak ada keterangan dosis, cara penggunaan, dan juga yang lainnya. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih Gliotrico G ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Nah, kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Hayati Biokompleks, yaitu Gliotrico G. Nah, Gliotrico G ini adalah biokompleks yang terdiri dari campuran Trichoderma sp, Aspergillus sp, dan Gliocladium sp, dengan tambahan mikroflora, biokatalisator, dan bioantagonis penyakit tanaman. Untuk manfaatnya di sini, yang pertama itu untuk meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan aktivitas mikroba dalam tanah, dan kesehatan tanaman. Kemudian meningkatkan ketegaran bibit tanaman, mempercepat proses pemasakan pupuk kandang untuk menghasilkan kompos yang matang, kemudian meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit rebah kecambah, akar gada, dan penyakit layu. Dan ini udah ada nomor pendaftarannya sobat ya nih. Kemudian di balik kemasannya ini ada keterangan kandungannya atau komposisinya. Yang pertama itu ada Pseudomonas sp sebanyak 2,5 kali 10 pangkat 6 CFU per gram. Kemudian ada Gliocladium sp 1,3 kali 10 pangkat 6 CFU per gram. Ada Trichoderma sp-nya 3,5 kali 10 pangkat 6 CFU per gram. Dan juga ada Aspergillus sp sebanyak 4,9 kali 10 pangkat 6 CFU per gram. Untuk kadar airnya di sini 7,8%, pH-nya di sini 7,9, bentuknya itu serbuk dan berwarna coklat. Nah, maksud dari CFU di sini itu adalah singkatan sobat ya. Jadi singkatan dari Colony Forming Unit, yaitu jumlah mikroorganisme hidup yang masih mampu tumbuh dan berkembang. Jadi dalam 1 gram pupuk ini ada Pseudomonas sp-nya sebanyak 2,5 kali 10 pangkat 6 atau sekitar 2,5 juta mikroba Pseudomonas sp yang masih hidup dan aktif. Kemudian ada Gliocladiumnya sebanyak 1,3 juta, Trichodermanya 3,5 juta, dan Aspergillusnya sebanyak 4,9 juta. Jadi yang dihitung itu hanya mikroba yang hidup ya sobat ya, bukan yang sudah mati. Nah, CFU ini menentukan seberapa kuat dan efektif pupuk Hayati. Jadi semakin tinggi CFU, efeknya itu semakin cepat dan kuat. Jadi mikroba itu cepat berkembang di tanah, lebih cepat menghasilkan jamur patogen, dan lebih stabil saat diaplikasikan. Nah, sekarang kita coba bahas sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungannya ini. Yang pertama itu ada Pseudomonas sp. Jadi fungsi utamanya ini untuk meningkatkan ketahanan dan kesehatan akar. Perannya ini untuk menghasilkan hormon alami seperti auksin, membantu penyerapan zat besi, menekan bakteri dan jamur patogen, dan juga memicu ketahanan sistemik tanaman. Jadi ibaratnya itu sebagai peningkat imun dan juga stamina tanaman. Kemudian ada Gliocladium. Jadi fungsi utamanya ini untuk mengendali penyakit tular tanah. Perannya ini sangat efektif untuk menekan layu fusarium, pitium, dan rhizoctonia. Kemudian menghambat perkecambahan spora jamur jahat, dan juga bekerja secara sinergis dengan Trichoderma. Jadi ibaratnya itu sebagai pembunuh jamur patogen di tanah. Selanjutnya ada Trichoderma sp, fungsi utamanya itu untuk pelindung akar dan juga antagonis jamur patogen. Perannya ini untuk menekan jamur penyebab rebah kecambah, layu fusarium, dan busuk akar. Dia ini memakan jamur patogen atau mikroparasit, kemudian menghasilkan antibiotik alami, dan juga merangsang pertumbuhan akar, sehingga akar lebih banyak dan juga panjang. Ibaratnya itu dia seperti satpam dan juga dokter akar ya sobat ya. Kemudian ada Aspergillus sp, fungsi utamanya itu untuk pelepas unsur hara dan juga pengurai. Perannya ini untuk menguraikan bahan organik dan juga pupuk kandang, melarutkan fosfat terikat, membantu pelepasan fosfor, kalsium, dan juga magnesium, membuat pupuk lebih cepat tersedia untuk tanaman. Jadi ibaratnya itu ini koki yang menyiapkan makanan untuk tanaman ya sobat ya. Nah, untuk cara kerjanya ini kombinasi sobat ya, jadi biokompleks karena digabung, efeknya itu menjadi lebih kuat dibandingkan dengan mikroba tunggal. Jadi Trichoderma ditambah dengan Gliocladium, ini sebagai pengendali penyakit, kemudian ada Aspergillus, ini sebagai penyedia nutrisi, dan juga Pseudomonas, ini sebagai ketahanan dan pertumbuhan. Sehingga bisa membuat tanah sehat, akar kuat, penyakit turun, dan juga pupuk lebih efisien. Dan ini cocok digunakan untuk berbagai jenis tanaman ya sobat ya, seperti padi, cabai, tomat, terong, sayuran daun, buah-buahan, tanaman hortikultura, dan juga perkebunan. Dan juga ini aman untuk di semua fase, baik fase vegetatif ataupun fase generatif, karena dia tidak mengandung hormon pemacu bunga. Nah, kemudian di sini ada keterangan cara penggunaannya sobat ya. Yang pertama itu untuk persemaian, jadi campurkan 1-2 sendok makan Gliotrico ini dalam 10 liter air. Akan lebih baik apabila dicampur dengan biosi atau siwit, 2-4 cc per liter air, kemudian disiramkan di bedengan atau tanah di polybag 1-2 hari sebelum biji disemai, dan diulangi 1-3 hari sebelum pindah tanam. Kemudian untuk pematangan pupuk kandang, larutkan 1 kg Gliotrico ini dalam 25-50 liter air, tambahkan 250 gram gula pasir
Aduk sampai rata, kemudian siramkan merata di atas tumpukan 1 ton pupuk kandang. Sampai basah merata, diamkan selama 15-20 hari. Aplikasi juga bisa dilakukan apabila pupuk kandang sudah ditebar di lahan dengan cara menyiram atau menyemprotkan campuran Gliotrico ini ke media pupuk kandang. Kemudian cara yang selanjutnya itu larutkan 1-2 sendok makan Gliotrico ini plus 1 sendok makan gula pasir, masukkan ke dalam 10 liter air, aduk sampai merata, kemudian siramkan 2-4 gelas aqua ke dalam pupuk kandang yang ada di dalam karung. Simpan selama 15-20 hari. Nah, ini sudah diuji coba dilakukan pada pupuk kandang ayam ya sobat ya. Kemudian yang ketiga itu untuk pemeliharaan sebagai kocoran, larutkan setengah kilo sampai 1 kilo Gliotrico ini ke dalam 200 liter air, tambahkan 250 gram gula pasir, lalu masukkan NPK atau Primasil secukupnya. Aduk rata dan siram 200 ml atau 1 gelas aqua di antara lubang tanam atau dikocor di lubang tanam waktu tanaman masih kecil, tetapi dengan dosis pupuk NPK atau Primasil yang rendah. Ulang setiap 2 minggu sekali, dianjurkan penambahan 500 cc BUC per 200 liter air. Nah, perlu sobat perhatikan juga untuk Glio ini jangan dicampur dengan fungisida kimia sobat ya, karena akan membunuh mikrobanya itu. Kemudian aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari, dan juga gunakan air yang tidak mengandung kaporit. Dan ini boleh dicampur dengan pupuk NPK dengan dosis rendah, bisa juga dicampur dengan pupuk organik cair, bisa juga dicampur dengan molase atau gula pasir, dan juga pupuk hayati lain sejenis bakteri. Jadi yang tidak boleh itu dicampur dengan fungisida kimia sobat ya, seperti Mancozeb, Propinep, dan juga yang lainnya. Bakterisida juga tidak boleh, dan juga jangan gunakan air yang berkaporit tinggi. Untuk jeda amannya itu bisa sobat lakukan setelah penggunaan fungisida kimia itu sekitar 5-7 hari ya sobat ya. Dan untuk waktu aplikasi terbaiknya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari atau sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Dan juga pastikan tanahnya itu lembab ya sobat ya, tidak dalam keadaan kering ekstrim. Nah, untuk pemegang izin dan juga distributornya ini dari PT Agroseed Manunggal Santosa ya sobat ya. Kemudian untuk harga dari Gliotrico G ini yang kemasan 500 gram ya sobat ya. Ini tuh harganya sekitar 30 ribuan. Ini saya belinya di toko online di Shopee. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya sobat ya biasanya itu. Jadi untuk harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya, karena ada diskon ataupun potongan harganya juga. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih Gliotrico G ini. Jadi dia berbentuk serbuk ya sobat ya, seperti ini tuh, berwarna kecoklatan. Dia seperti pupuk kandang yang halus seperti ini tuh. Nah, ini kita coba larutkan ke air sobat ya. Itu dia jadi agak kehitaman sobat ya, seperti ini nih. Ini seperti ini sobat ya, seperti serbuk teh dia tuh. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan Gliotrico G ini. Kita coba untuk pemeliharaan. Tadi itu dosisnya sekitar 500 gram per 200 liter air. Jadi di sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 10 liter. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 25 gram aja sobat ya. Jadi kalau 500 gram itu kan 200 liter, kalau 250 gram 100 liter, kalau 10 liter berarti 25 gram. Kita coba kira-kira aja sobat ya, karena nggak bawa timbangan di sini. Sekitar 25 gram atau sekitar 2,5 sendok makan ya sobat ya. Kemudian bisa kita aduk sampai rata ya sobat ya. Dan ini harusnya ditambahkan dengan NPK sobat ya, dan juga gula pasir. Tapi kita lagi nggak bawa NPK sama nggak bawa gula pasir juga. Dan jika sudah rata seperti ini, bisa sobat siramkan ke media tanamnya atau ke tanahnya. Kita ambil sekitar 200 ml atau sekitar 1 gelas ini. Anggap aja ini tanamannya sobat ya nih. Anggap aja ini tanamannya, siramkan ke tanamannya seperti ini, ke media tanamnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya. Nah, kalau untuk disemprot kayaknya agak ini sobat ya, karena bentuknya ini agak kasar dia Gliotrico-nya itu, jadi kemungkinan bisa menyumbat nozzle-nya itu. Tapi kalau mau disemprot juga sebaiknya semprotnya ke tanahnya sobat ya, bukan ke tanamannya. Jadi dia agak kasar sobat ya tuh.
Ini seperti ada ampasnya tuh mengambang di atasnya seperti ini. Nah itu dia sobat, sedikit penjelasan tentang pupuk hayati biokompleks gliotrichoge ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk hayati atau pupuk organik untuk tanaman kesayangan sobat dengan berbagai macam manfaat yang sudah dijelaskan tadi, mungkin sobat bisa menggunakan gliotrichoge ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini ada lampiran tautannya biasanya. Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.